saya akan membahas tentang introduction. Tahukah kamu introduction about self and introduction about other? Introduction about self adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Sedangkan introduction about others adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Fungsi dari introduction untuk menjaga hubungan interpersonal antara guru dan sesama teman. Dan struktur teksnya: 1. Pendahuluan, isi, dan penutup. Pertama, pendahuluan. Good morning. Hello, I would like to introduce myself. I would like to introduce my friend. Yang kedua, my name is Wilda. I'm from Bandung. My hobby is video editing. Sedangkan untuk others, her name is Cindy. She is from Karawang. Her hobby is singing. 3. Penutup. Nice to meet you. See you later. I'm glad to meet you. Unsur kebahasaan. Yang pertama, kosakata atau vocabulary. Kedua, tata bahasa. Behave. 3. Kata ganti I, she, he, they. 4. Kata ganti kepunyaan. My, your, his, her. Thank you. Materi yang kedua, yes or no question. Yes or no question merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Pola kalimatnya adalah kita menggunakan auxiliary plus subject, predicate, object, or complement. Auxiliary terdiri dari do, does, am, is, are. Dan subjeknya you, she, he, it, we, they. Predicate, verb, noun, adjective, verb in. Object, you, her, him, it, use, them. Example. Number 1. Do they play at home? Yes, they do. Atau no, they do not. Jika awal katanya diawali dengan do, maka jawaban akhir katanya pun diakhiri dengan do. I menggunakan to be am, she, he, it menggunakan is, you, we, they menggunakan are. Seperti contoh nomor 1. Am I a student? Yes, you are. Materi selanjutnya, question word atau kata tanya. Perhatikan contoh berikut. Kemana kamu pergi keluar setiap minggu? Aku pergi ke perpustakaan. Jika menjawab seperti itu, lebih enak bukan dibandingkan dengan jawaban seperti ini. Apakah kamu pergi keluar setiap minggu? Jawabannya hanya ya. Percakapan kedua itu tidak membutuhkan kata tanya. Jadi bisa membedakan ya. Untuk menuliskan kata tanya, rumusnya sungguh sederhana. Tinggal tambahkan kata tanya di depan auxiliary pada kalimat interrogatif bila yang ditanyakan bukan subjek kalimat. Kalau yang ditanyakan subjeknya, langsung saja kita tulis kata tanya di depan sebagai pengganti subjeknya. Jenis kata tanya. Siapa? Untuk menanyakan subjek orang dalam kalimat. Where, di mana? Untuk menanyakan lokasi dalam kalimat. When, kapan? Untuk menanyakan waktu peristiwa dalam kalimat. What, apa? Untuk menanyakan subjek benda dalam kalimat dan objek benda pada kalimat. Why, mengapa? Untuk menanyakan alasan suatu kejadian dalam kalimat. How, bagaimana? Untuk menanyakan suatu urutan, cara maupun ukuran peristiwa dalam kalimat. Materi yang keempat ini yaitu preposition. Preposition adalah kata depan, kata yang dipakai di depan kata benda atau pronoun. Jenis-jenis preposition: of time, of place, and of movement. Mari kita jelaskan satu persatu.
1. Preposition of time, yaitu kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh on, in, lain-lain. Contoh kalimat Dito was born in 1995. Contoh yang kedua, preposition of place, kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Contoh on di atas, under di bawah, beside di samping, inside di tengah. Contoh kalimat Yoga is standing in front of you. Yang ketiga, preposition of movement, kata depan yang menunjukkan arah atau pergerakan. Contoh into, out of, to, inside, around, past. Contoh kalimat the student come into the class. Siswa-siswa itu masuk ke dalam kelas. Thank you, semoga bermanfaat.